Orang yang dianggap berkhianat kepada Soeharto. Mari kita bahas. Yang pertama, Harmoko. Harmoko dianggap sebagai pengkhianat Soeharto merupakan sebuah hal yang mengejutkan. Pasalnya, ia dikenal paling dekat dan setia dengan The Smiling General. Pria yang diakrab disapa Bung Harmoko itu menjabat sebagai Menteri Penerangan selama 3 periode pada pemerintahan Presiden Soeharto. Ia pun merupakan sang pencetus agar Soeharto kembali menjabat sebagai Presiden untuk periode 1998 sampai 2003. Usaha Harmoko pun berhasil dan jabatan Soeharto sebagai Presiden mendapat perpanjangan. Hal tersebut kemudian membuat mahasiswa dan masyarakat marah besar sampai melakukan demonstrasi besar-besaran. Menanggapi hal tersebut, Harmoko mengeluarkan pernyataan pimpinan Dewan baik ketua maupun wakil-wakil ketua mengharapkan persatuan dan kesatuan bangsa agar Presiden secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri. Inilah yang kemudian membuat Harmoko kehilangan nilainya sebagai orang yang dapat dipercaya dan setia terhadap Soeharto. Yang kedua, B.J. Habibie. B.J. Habibie pun disebut sebagai sosok pengkhianat Soeharto. Ia mendapat penolakan saat hendak menjenguk Presiden Soeharto yang menjalani perawatan. Tak hanya Soeharto, keluarga Cendana pun menolak kedatangannya dan tidak memberi kesempatan untuk menemui presiden yang ia gantikan. Sebelum digantikan oleh B.J. Habibie, Soeharto sempat mengutarakan niatnya kepada Habibie untuk mundur. Namun, ia tidak ingin mundur sendiri, melainkan mengajak Habibie bersamanya dan hal tersebut mendapatkan penolakan dari Habibie. Soeharto hanya diam saja dan sejak saat itu mereka berhenti bertegur sapa bahkan saat mengumumkan pengunduran dirinya. Dan yang ketiga, Ginanjar Kartasasmita. Ginanjar Kartasasmita menjadi sosok lainnya yang dianggap sebagai pengkhianat Soeharto dan ditolak hingga bapak pembangunan itu menutup usia. Sama seperti Harmoko, Ginanjar juga merupakan salah satu menteri kesayangan Soeharto. Namun, ternyata Ginanjar dan Akbar Tanjung menjadi orang yang memimpin para menteri bidang ekonomi untuk menulis surat penolakan terhadap kabinet Soeharto. Soeharto akhirnya mengutus Habibie untuk membujuk mereka. Namun, hal tersebut justru menjadi kesempatan untuk dirinya menggantikan Soeharto.